Pernahkah kita merasa seolah dunia bergerak terlalu cepat, sementara hati dan pikiran kita terseret arus yang tidak pernah berhenti? Dalam diam, aku menyadari bahwa bukan dunia yang paling sulit untuk ditaklukkan, bukan pula orang lain yang paling menakutkan, tetapi diri sendiri, diri yang belum menemukan ketenangan. Di tengah hiruk-pikuk, kita sering lupa untuk berhenti sejenak, menghirup napas, dan menyadari bahwa semua hal di luar diri hanya sebagian kecil dari hidup ini. Seorang stoik akan mengingatkan kita, kendalikan apa yang bisa dikendalikan, lepaskan apa yang tidak berada dalam kuasa kita. Ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kita menemukan kekuatan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Dan dari kedamaian itulah, hidup terasa ringan, meski dunia tetap bergerak tanpa henti. Ada masa ketika aku berpikir bahwa, untuk merasa cukup, aku harus menjadi seperti orang lain. Aku melihat kehidupan mereka di layar, begitu rapi, begitu bahagia, begitu berhasil. Dunia maya menjelma menjadi cermin yang memantulkan segala kekurangan diriku. Setiap pencapaian orang lain terasa seperti pengingat halus bahwa aku belum cukup berjuang. Setiap senyum yang mereka pamerkan seperti sindiran lembut bahwa aku masih jauh dari kebahagiaan. Aku berusaha meniru, menyesuaikan langkah, bahkan menekan keinginanku sendiri agar tampak selaras dengan arus yang sedang ramai. Namun semakin aku berlari mengejar bayangan itu, semakin aku kehilangan arah tentang siapa sebenarnya yang sedang berlari. Dalam kehidupan modern ini, ekspektasi sosial bukan lagi sekadar suara di luar diri, melainkan gema yang terus berulang di dalam kepala. Dunia menuntut kesempurnaan dari segala sisi, penampilan, prestasi, relasi, bahkan cara kita merasa. Kita tidak hanya diminta untuk bahagia, tapi juga tampak bahagia. Tidak cukup menjadi baik, harus terlihat luar biasa. Hingga akhirnya, setiap langkah bukan lagi upaya untuk berkembang, melainkan untuk memenuhi pandangan orang lain. Di titik itu, aku sadar bahwa musuhku bukan mereka yang menilai, tetapi diriku sendiri yang terlalu ingin diakui. Ketenangan menjadi barang mewah di tengah hiruk-pikuk validasi. Aku mulai bertanya, mengapa pendapat orang lain begitu berkuasa atas kebahagiaanku? Mengapa rasa percaya diri harus lahir dari jumlah suka dan pujian? Mungkin karena aku takut diabaikan. Mungkin karena aku ingin dipercaya bahwa hidupku juga berarti. Namun perlahan aku memahami bahwa makna tidak pernah datang dari pandangan luar. Ia tumbuh dari keyakinan batin yang tenang dan jujur. Dunia modern telah mengubah cara kita memandang keberhasilan. Ukuran berhasil kini dibentuk oleh narasi kolektif yang seringkali palsu, kehidupan yang disunting, senyum yang disetir cahaya, kebahagiaan yang hanya berlangsung di permukaan. Kita semua hidup di antara batas tipis antara realitas dan citra. Di sanalah perang paling sunyi terjadi, perang melawan keinginan untuk terus terlihat sempurna. Kini aku belajar menepi, aku belajar menatap cermin tanpa membandingkan. Aku belajar memuji diri bukan karena pencapaian besar, tetapi karena keberanian untuk tetap berjalan meski tak selalu tampak gemilang. Aku tak lagi ingin hidup demi penilaian, sebab aku sadar bahwa ketenangan bukan ditemukan di layar orang lain, tetapi di dalam diri yang berhenti berlomba dengan dunia. Dan mungkin disitulah kemenangan kecil itu tercipta, saat aku tidak lagi sibuk mengejar bayangan kesempurnaan, melainkan memilih berdamai dengan kenyataan. Karena ternyata, musuh yang paling sulit dikalahkan bukanlah dunia yang menuntutku untuk menjadi lebih, tetapi diriku sendiri yang belum tenang menerima bahwa aku sudah cukup. Ada kalanya aku tidak sedang melawan siapapun, tidak pula berada dalam situasi genting, namun kepalaku terasa sesak seolah sedang menghadapi perang besar. Bukan perang dengan orang lain, melainkan perang dengan pikiranku sendiri. Perang dengan bayangan, kemungkinan, dan ketakutan yang belum tentu nyata. Aku terlalu sering menulis skenario buruk dalam benakku, seakan semua yang akan terjadi harus kuantisipasi. Seakan jika aku berpikir cukup lama, aku bisa mencegah semua hal buruk di dunia. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aku tenggelam dalam arus pikiranku sendiri dan kehilangan kemampuan untuk tenang. Overthinking, begitu orang menyebutnya. Sebuah kebiasaan modern yang seolah menjadi ciri khas manusia zaman ini. Manusia yang terlalu banyak tahu, terlalu mudah khawatir, terlalu sulit percaya. Di tengah derasnya informasi, setiap keputusan terasa berisiko.
Kita dikelilingi begitu banyak suara, berita, opini, komentar, dan nasihat yang berseliweran di layar setiap jam. Dalam lautan itu, pikiranku terus berenang tanpa arah, mencari kepastian di tempat yang tidak pernah menjanjikannya. Aku ingin yakin, namun semakin aku mencari, semakin aku ragu. Aku pernah berpikir bahwa dengan banyak merenung, aku akan menemukan jawaban. Tapi ternyata ada garis halus antara merenung dan terjebak dalam pusaran pikiran sendiri. Yang satu menumbuhkan kesadaran, yang lain menciptakan kecemasan. Aku sering merasa seperti terperangkap di antara dua sisi. Antara ingin memahami dunia dan ingin berhenti memikirkannya. Setiap malam sebelum tidur, pikiranku berputar. Apakah aku sudah cukup baik? Apakah keputusan hari ini benar? Bagaimana jika aku gagal besok? Dan begitu aku menutup mata, pertanyaan itu berubah menjadi gema yang tak mau berhenti. Dunia modern memperburuk segalanya dengan kecepatan dan tuntutannya. Kita diajarkan untuk selalu waspada, selalu siap, selalu merencanakan. Padahal tidak semua hal membutuhkan rencana. Tidak semua kemungkinan perlu dianalisis. Kadang cukup dengan percaya bahwa apapun yang terjadi akan dapat dihadapi nanti. Namun bagi pikiran yang belum tenang, kepercayaan semacam itu terasa mustahil. Aku lebih memilih berjaga-jaga, meski dengan itu aku mengorbankan ketenangan sendiri. Kini aku mulai memahami bahwa overthinking bukan tanda kedewasaan, melainkan bentuk lain dari ketakutan yang menyamar sebagai kehati-hatian. Ia membuatku terlihat bijak di permukaan, namun rapuh di dalam. Aku menyadari, semakin aku berusaha mengontrol segalanya, semakin aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Pikiran yang terus berputar tak akan pernah menemukan titik berhenti jika tidak aku hentikan dengan sadar. Maka, aku belajar berbicara pada diriku sendiri dengan nada yang lebih lembut. Aku belajar berkata, cukup berpikir, cukup menganalisis, cukup mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Aku belajar percaya pada proses, pada waktu, dan pada diriku sendiri. Sebab tidak ada ketenangan yang lahir dari pikiran yang terus menggugat dirinya sendiri. Pada akhirnya aku mengerti, musuhku bukan dunia yang tidak pasti, bukan masa depan yang samar, melainkan diriku sendiri yang tak bisa berhenti mencari kepastian di tempat yang seharusnya kuhadapi dengan penerimaan. Dan mungkin kedewasaan sejati dimulai ketika aku berani diam, bukan karena tidak tahu harus berbuat apa, tetapi karena aku akhirnya tenang dengan apa yang tidak bisa kuubah. Dunia hari ini berlari terlalu cepat. Setiap pagi, aku membuka mata bukan dengan rasa syukur, tetapi dengan dorongan untuk segera mengejar sesuatu yang belum selesai. Kalender penuh, notifikasi berdering tanpa henti, dan setiap detik terasa seperti perlombaan yang tak mengenal garis akhir. Aku hidup di zaman yang mengagungkan kecepatan. Siapa yang paling cepat beradaptasi, paling cepat mencapai target, paling cepat menjawab pesan. Di tengah hiruk-pikuk itu, aku kadang lupa bagaimana rasanya berhenti. Namun, ada hari-hari ketika aku lelah tanpa sebab. Tubuhku masih kuat, pikiranku masih aktif, tapi jiwaku terasa penat. Aku sadar, bukan pekerjaanku yang melelahkan, melainkan irama hidupku yang terlalu cepat, hingga tak memberiku waktu untuk sekadar bernapas. Dunia menuntut aku terus bergerak, tapi hatiku hanya ingin diam sebentar. Ironisnya, di masa kini, diam sering disalahartikan sebagai malas, padahal kadang diam adalah bentuk keberanian untuk tidak larut dalam arus yang menelan banyak orang tanpa mereka sadari. Aku mulai menyadari bahwa ketenangan dan kecepatan jarang berjalan beriringan. Di satu sisi, aku ingin menjadi bagian dari dunia yang terus berkembang. Di sisi lain, aku takut kehilangan diriku sendiri di tengah kecepatan itu. Dunia modern membuatku berpacu bukan hanya dengan waktu, tapi juga dengan harapan dan ekspektasi. Setiap kali aku mencoba melambat, muncul rasa bersalah, seakan aku tertinggal, seakan aku gagal menjadi produktif. Namun siapa yang menentukan ukuran produktivitas itu? Apakah hidup harus selalu diukur dari seberapa banyak hal yang bisa kuselesaikan dalam satu hari? Ketenangan kini menjadi kemewahan, bukan karena sulit didapat, tapi karena jarang dicari. Kita sibuk mengejar hal-hal besar,
Padahal kedamaian sering bersembunyi di hal-hal kecil, secangkir kopi tanpa gangguan, langkah pagi tanpa tujuan, percakapan tanpa tergesa. Aku merindukan waktu di mana hidup tidak dipenuhi oleh tenggat, di mana keberhasilan tidak selalu berarti percepatan, melainkan kedewasaan dalam menikmati proses. Dalam kesunyian yang jarang kuizinkan hadir, aku belajar bahwa kecepatan tidak selalu berarti kemajuan. Kadang, justru dengan melambat, aku bisa melihat lebih jelas apa yang benar-benar penting. Keheningan memberi ruang bagi pikiranku untuk pulih, untuk kembali mengenali arah yang mungkin telah hilang karena terlalu sibuk mengejar. Aku mulai melatih diri untuk tidak selalu menuruti irama dunia. Aku tidak harus selalu cepat. Yang penting adalah aku tidak kehilangan arah. Aku belajar menolak godaan untuk terus terburu-buru. Karena aku tahu, kebahagiaan bukan tentang seberapa cepat aku tiba, tapi seberapa sadar aku menikmati perjalanan itu. Kini aku memahami bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan yang halus. Ia tidak menuntut sorotan, tidak menonjolkan diri, namun keberadaannya menuntun hidupku menuju keseimbangan. Dunia boleh berlari secepat apapun, tapi aku berhak memilih langkahku sendiri. Sebab kemenangan sejati bukan tentang menjadi yang tercepat, melainkan menjadi yang paling tenang di tengah segala percepatan. Dan di titik itu, aku tahu, aku tidak sedang melawan dunia, aku sedang menenangkan diri yang terlalu lama berlari tanpa arah. Aku hidup di zaman di mana segala sesuatu selalu terasa kurang. Iklan, media sosial, bahkan percakapan sehari-hari seakan terus-menerus berbisik, kamu butuh lebih, kamu belum cukup. Aku melihat teman-teman, rekan kerja, bahkan orang yang baru ku kenal di dunia maya, tampak selalu memiliki lebih. Rumah yang lebih indah, karier yang lebih cemerlang, liburan yang lebih mewah, pasangan yang lebih sempurna. Dalam pandangan itu, aku mulai mempertanyakan diriku sendiri, mempertanyakan apa yang telah aku capai, dan bahkan mempertanyakan apakah aku pantas merasa bahagia. Budaya konsumsi modern telah menanamkan persepsi bahwa kebahagiaan bersumber dari kepemilikan, dari akumulasi benda, status, dan pencapaian. Dunia terus bergerak, menawarkan hal-hal baru, tren baru, teknologi baru yang menjanjikan kepuasan instan. Namun kepuasan itu selalu bersifat sementara. Setiap kali aku merasa cukup, ada sesuatu yang lain menunggu untuk dicapai, dibeli, atau ditampilkan. Aku merasa seperti hamster di roda yang tak pernah berhenti berputar. Semakin aku mengejar, semakin aku merasa jauh dari tujuan, semakin aku kehilangan ketenangan. Aku mulai menyadari bahwa musuh terbesar bukanlah dunia yang menawarkan banyak hal, tetapi diri sendiri yang gagal merasa cukup. Aku menaruh standar di atas standar, harapan di atas harapan, seolah kebahagiaan harus selalu diukur dari seberapa banyak yang aku miliki atau seberapa tinggi yang aku capai. Aku lupa bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, melainkan mampu merasa cukup dengan apa yang ada. Rasa cukup bukanlah stagnasi, melainkan kesadaran bahwa nilai diri tidak tergantung pada kepemilikan atau status, tetapi pada kedamaian batin yang aku jaga. Di tengah semua tekanan itu, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku ingin hidup untuk dunia yang tak pernah puas, atau hidup untuk hatiku yang sebenarnya? Setiap kali aku menolak godaan untuk membandingkan diri dengan orang lain, setiap kali aku berhenti menuntut lebih dari yang seharusnya, aku merasakan kedamaian kecil yang jarang ditemukan di luar sana. Kesederhanaan menjadi sahabat, bukan kemiskinan atau kelemahan, melainkan kekuatan yang halus yang menuntunku kembali pada apa yang penting. Aku mulai memahami bahwa budaya konsumsi ini menuntut kita untuk tidak pernah puas, untuk selalu merasa kurang. Ia membuat kita bekerja lebih keras, mengejar lebih banyak, dan lupa menghargai apa yang sudah kita miliki. Dalam kesadaran itu, aku belajar berdamai dengan diri sendiri. Aku belajar menghargai hal-hal kecil, senyum keluarga, udara pagi, teman yang setia, waktu yang bisa kucuri untuk menenangkan diri. Di sana, di tempat-tempat yang sering diabaikan oleh hiruk-pikuk dunia, aku menemukan ketenangan yang sebenarnya. Dan aku sadar, kemenangan sejati bukan tentang memiliki lebih banyak, melainkan mampu berkata cukup ketika dunia terus berteriak lebih.
musuh yang paling sulit dikalahkan bukanlah keinginan dunia yang tak terbatas, tetapi diri sendiri yang belum mau menerima bahwa cukup adalah awal dari ketenangan. Aku menyadari salah satu pertempuran paling sunyi yang kualami bukan berasal dari orang lain. Bukan dari tekanan pekerjaan atau kritik masyarakat, tetapi dari diriku sendiri. Kesalahan-kesalahan masa lalu terus menghantui, membayangi langkahku, dan menahanku dari rasa tenang. Aku terlalu sering mengulangi perhitungan yang sama. Mengapa aku memilih itu? Mengapa aku gagal saat itu? Mengapa aku tidak lebih kuat, lebih cerdas, lebih bijak? Pertanyaan-pertanyaan ini berulang tanpa henti, seolah mencoba menjeratku dalam lingkaran penyesalan yang tak berujung. Dalam dunia modern, tuntutan akan kesempurnaan begitu tinggi. Kesalahan dianggap sebagai kelemahan yang harus disembunyikan, bukan pelajaran yang perlu diterima. Setiap orang tampak bergerak maju, seakan tidak pernah tersandung. Aku pun menilai diriku dengan standar yang sama. Jika orang lain bisa bangkit, mengapa aku masih terhenti? Namun perlahan, aku menyadari bahwa membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya menambah beban. Kesalahan adalah bagian dari hidup, dan kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan. Memaafkan diri sendiri bukanlah hal mudah. Aku belajar bahwa itu bukan soal melupakan atau menyangkal kesalahan, melainkan menerima bahwa aku adalah manusia, bukan makhluk sempurna. Memaafkan diri sendiri berarti menghentikan hukuman yang tak pernah ada habisnya, berhenti menempatkan masa lalu sebagai hakim yang menentukan nilai diriku hari ini. Saat aku mencoba berdamai dengan kesalahan, aku menemukan ruang untuk bernapas, untuk melanjutkan tanpa rasa bersalah yang berlebihan. Aku teringat bahwa setiap keputusan yang pernah kuambil, setiap kesalahan yang pernah kulakukan, membentuk siapa aku saat ini. Mereka adalah batu-batu di jalan yang kadang tajam, namun membimbingku menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diriku sendiri. Dunia modern sering membuat kita lupa merenung, terlalu sibuk menatap pencapaian orang lain, terlalu cepat menilai diri sendiri. Dalam kesibukan itu, aku menyadari bahwa kedamaian sejati lahir ketika aku berhenti menghukum diri dan mulai memberi ruang bagi pengampunan. Aku belajar berbicara pada diriku sendiri dengan nada yang lembut, seakan menenangkan seorang anak yang pernah takut dan terluka. Aku belajar bahwa ketenangan bukan tentang tidak pernah gagal, tetapi tentang mampu menerima bahwa aku pernah gagal dan tetap berhak melangkah maju. Aku menutup mata, dan untuk pertama kali, aku merasakan ketenangan yang datang bukan dari luar, tetapi dari hati yang akhirnya mampu berkata, "Aku maafkan diriku." Kemenangan atas diri sendiri bukanlah tentang menjadi sempurna atau tidak pernah salah. Kemenangan itu hadir ketika aku mampu melepaskan beban masa lalu, berdamai dengan kesalahan, dan menemukan ketenangan dalam penerimaan diri. Musuh yang paling sulit dikalahkan bukanlah dunia yang menghakimi atau orang lain yang menilai, melainkan diri sendiri yang belum mau berhenti menghukum dan belum mau percaya bahwa memaafkan diri sendiri adalah awal dari ketenangan sejati. Aku hidup di zaman di mana identitas seolah menjadi komoditas. Di media sosial, setiap orang menampilkan versi terbaik dari dirinya. Foto yang dipilih dengan cermat, kata-kata yang dipoles dengan rapi, kehidupan yang seolah tanpa celah. Aku menyaksikan semuanya dan merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia yang aku tampilkan dan dunia yang aku rasakan. Pertarungan batin itu terasa berat, karena aku tahu bahwa versi diriku yang nyata seringkali tidak seindah versi yang dilihat orang lain. Krisis identitas muncul bukan dari orang lain, tetapi dari diriku sendiri yang mencoba menyesuaikan diri dengan ekspektasi dunia. Aku mulai bertanya, siapa aku sebenarnya di luar layar, di luar pandangan publik, di luar komentar dan like yang tak pernah cukup? Aku mencoba meniru, menyesuaikan gaya bicara, pilihan, bahkan pandangan, agar diterima dan diakui. Namun semakin aku berusaha menyelaraskan diriku dengan dunia luar, semakin aku merasa asing pada diriku sendiri. Ada jurang yang terus membesar antara siapa aku yang sebenarnya dan siapa aku yang ditampilkan. Era digital memberi ilusi kontrol atas identitas, padahal ia seringkali menciptakan fragmentasi. Aku bisa menjadi satu versi di Instagram, versi lain di LinkedIn, versi lain lagi di komunitas tertentu. Dan aku mulai kehilangan rasa utuh tentang diriku.
Aku terperangkap dalam pencarian pengakuan yang tiada habisnya, seolah identitasku tidak cukup jika tidak disetujui orang lain. Dalam proses itu, ketenangan menjadi barang langka, karena aku tidak pernah merasa sepenuhnya cukup, sepenuhnya diterima, sepenuhnya utuh. Aku menyadari bahwa perang paling sulit bukanlah melawan kritik dunia atau komentar jahat yang berseliweran, tetapi melawan diriku sendiri yang haus akan validasi. Aku mengingatkan diri bahwa kebahagiaan dan kedamaian tidak datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari kesadaran bahwa aku berhak menjadi diriku sendiri. Tanpa topeng, tanpa kompromi berlebihan, tanpa takut ditolak. Aku belajar menerima bahwa versi diriku yang asli mungkin tidak sempurna, mungkin berbeda dari ekspektasi dunia, tapi itulah yang sejati dan yang harus kujaga. Dalam kesadaran itu, aku mulai melatih ketenangan. Aku mulai menatap layar tanpa merasa cemas, mulai berbicara tanpa harus selalu disetujui, mulai menulis tanpa harus selalu dikagumi. Aku belajar membedakan antara ekspektasi yang sehat dan tekanan yang merusak, antara adaptasi yang bijak dan kehilangan jati diri. Sedikit demi sedikit, aku merasa utuh kembali, meski dunia digital tetap bising dan menuntut. Kini aku memahami, kemenangan atas diri sendiri bukan soal tampil sempurna di mata dunia, tetapi mampu berdamai dengan identitas yang asli. Musuh yang paling sulit dikalahkan bukanlah opini orang lain atau sorotan dunia, melainkan diriku sendiri yang belum tenang menerima bahwa menjadi diri sendiri dengan segala ketidaksempurnaan adalah bentuk kemenangan yang paling hakiki. Aku hidup di dunia yang mengagungkan kesibukan. Dari pagi hingga malam, setiap jam seakan diukur dengan produktivitas, setiap detik dinilai dari apa yang bisa dicapai. Di kantor, di rumah, bahkan di ruang hening, aku merasa harus selalu bergerak, mengerjakan tugas, merencanakan langkah berikut, memenuhi ekspektasi yang terus berubah. Dunia modern memuja orang yang sibuk, seolah kesibukan adalah ukuran nilai diri. Dunia modern memuja orang yang sibuk, seolah kesibukan adalah ukuran nilai diri. Dan di tengah semua itu, aku sering lupa bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih mengenali suara hatiku? Burnout bukanlah istilah asing lagi. Aku pernah merasakannya seperti badai yang datang perlahan, namun meruntuhkan segalanya. Tubuhku masih mampu bergerak, pikiranku masih aktif, tetapi jiwaku terasa kering dan hampa. Aku sadar, bukan pekerjaan yang membuatku lelah, tetapi tekanan untuk selalu produktif, untuk selalu memberikan hasil yang diukur dari standar orang lain. Setiap kali aku mencoba berhenti, muncul rasa bersalah yang menekan. Kamu tertinggal, kamu tidak cukup. Aku bekerja bukan karena aku ingin, tetapi karena aku merasa harus. Aku belajar bahwa dunia modern memberi ilusi kontrol. Semakin sibuk, semakin merasa berarti, semakin menghasilkan, semakin dihargai. Namun aku sadar, dalam pusaran itu, aku kehilangan diri. Aku menjadi budak waktu, budak jadwal, budak ekspektasi yang tak pernah puas. Aku mengorbankan ketenangan demi hasil, keberadaan demi performa. Aku lupa bahwa istirahat bukan tanda kelemahan, melainkan kebutuhan. Aku lupa bahwa ketenangan lahir ketika aku memberi ruang bagi diri sendiri untuk berhenti sejenak, bukan terus memaksa bergerak. Aku mulai menyadari, pertarungan sejati bukan dengan pekerjaan atau deadline, tetapi dengan diriku sendiri yang belum mampu berkata cukup. Musuh terbesar adalah suara internal yang selalu menuntut, yang tidak memberi izin untuk beristirahat, yang menilai setiap jeda sebagai kegagalan. Aku belajar bahwa produktivitas yang sehat bukan tentang terus bergerak tanpa henti, tetapi tentang menyeimbangkan kerja dengan kesadaran dan ketenangan. Menjadi produktif bukan berarti harus mengorbankan diriku sendiri. Kini aku berusaha mendengarkan tubuhku, hatiku, dan pikiranku. Aku memberi diri waktu untuk diam, memberi ruang untuk bernapas, memberi kesempatan bagi ketenangan untuk tumbuh. Aku belajar bahwa berhenti sejenak bukanlah kemunduran, melainkan langkah maju menuju keseimbangan. Aku belajar menempatkan diri sebagai prioritas, bukan sekadar pencapaian. Pada akhirnya, aku menyadari, kemenangan atas diri sendiri bukan diukur dari jumlah tugas yang terselesaikan atau pujian yang diterima, tetapi dari kemampuan untuk berdamai dengan ritme hidup yang bukan hanya cepat, tetapi juga manusiawi.
Musuh yang paling sulit dikalahkan bukanlah pekerjaan yang menumpuk atau dunia yang menuntut, tetapi diriku sendiri yang belum tenang menerima bahwa ketenangan adalah hak, bukan kemewahan. Aku hidup di zaman di mana penilaian orang seakan menjadi ukuran hidup. Setiap kata yang kuucapkan, setiap keputusan yang kuambil, bahkan setiap langkah kecil yang kulakukan, terasa seolah sedang dinilai. Di media sosial, orang menilai penampilan, prestasi, dan sikap. Di lingkungan kerja, setiap tindakan diperiksa, setiap keputusan bisa menjadi bahan kritik. Aku pun terbiasa menimbang-nimbang sebelum bertindak, bukan karena ingin benar-benar berhati-hati, tetapi karena takut salah di mata orang lain. Dan disinilah aku merasa lelah, bukan karena dunia menekan, tetapi karena diriku sendiri yang terus mengulang penilaian itu di dalam kepala. Rasa takut akan penilaian orang membuatku berhati-hati dalam segala hal. Aku menahan pendapat, menyesuaikan diri, bahkan menekan keinginan sendiri agar sesuai dengan harapan. Aku berpikir bahwa jika orang lain puas, hidupku akan terasa aman. Jika mereka mengkritik, aku merasa gagal. Namun perlahan aku menyadari betapa tidak sehatnya hidup seperti itu. Aku menjadi budak opini, tidak lagi bebas bergerak, tidak lagi mampu mendengar suara hatiku sendiri. Aku menilai diriku melalui kacamata orang lain, bukan melalui apa yang sebenarnya kurasakan dan percayai. Dunia modern memperparah hal ini. Di era digital, kritik bisa datang dari mana saja, bahkan dari orang yang tak kukenal. Setiap postingan, setiap keputusan, setiap pencapaian selalu berpotensi dihakimi. Dan meski banyak orang berkata bahwa pendapat mereka tidak penting, aku menyadari bahwa yang lebih sulit dikalahkan adalah diriku sendiri yang membiarkan pendapat orang lain memengaruhi rasa percaya diri dan ketenangan batin. Aku menginternalisasi kritik, bahkan ketika itu tidak relevan dan menjadikannya beban yang menekan. Aku belajar bahwa kedamaian tidak datang dari bebasnya orang menilai, tetapi dari ketenangan hati yang tidak terikat pada penilaian itu. Aku mulai melatih diri untuk menerima bahwa kritik dan pujian adalah bagian dari dunia, bukan ukuran mutlak nilai diriku. Aku mulai memberi izin pada diri untuk berbuat tanpa takut dihukum oleh opini luar. Aku belajar menyeimbangkan antara belajar dari kritik yang membangun dan membuang energi untuk komentar yang merusak. Kini aku mengerti bahwa kemenangan atas diri sendiri bukanlah ketika orang lain selalu setuju dengan apa yang kulakukan, melainkan ketika aku mampu menjalani hidup sesuai dengan nilai dan keyakinanku, tanpa terjerat oleh penilaian yang tak selalu adil. Musuh yang paling sulit dikalahkan bukanlah komentar dunia atau pandangan orang lain, tetapi diriku sendiri yang belum tenang menerima bahwa penilaian orang bukanlah hukum mutlak bagi hidupku. Ketenangan lahir ketika aku berhenti memberi orang lain kuasa atas hatiku dan mulai percaya bahwa diriku cukup, apapun yang orang katakan. Aku sering merasa gelisah ketika memikirkan masa depan. Di dunia yang bergerak begitu cepat, segala sesuatu berubah sebelum aku sempat menyiapkan diri. Ekonomi yang fluktuatif, teknologi yang terus berkembang, relasi yang tidak selalu stabil, semua ini membuat masa depan terasa samar, penuh ketidakpastian. Aku menyadari, bukan dunia yang menakutkan, tetapi pikiranku sendiri yang tidak mau menerima bahwa tidak semua hal bisa dikontrol. Aku terus berusaha merencanakan, memprediksi, dan menyiapkan setiap kemungkinan. Seakan dengan begitu, aku bisa melindungi diriku dari kegagalan dan kekecewaan. Namun semakin aku mencoba mengendalikan, semakin aku merasa terjebak. Setiap rencana yang kubuat selalu memiliki celah, setiap prediksi selalu bisa salah. Aku menyadari bahwa ketakutan akan masa depan seringkali lahir dari ilusi kontrol. Aku ingin segalanya pasti, padahal dunia tidak pernah menjanjikan kepastian. Aku takut gagal, takut kehilangan, takut salah langkah. Dan rasa takut itu bukannya mempersiapkanku, justru membuatku tidak tenang. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang rapuh, sementara pikiranku terus-menerus menekanku untuk tidak tersandung. Di era modern, tekanan akan kepastian semakin kuat. Semua orang tampak tahu arah hidupnya, semua orang tampak siap menghadapi tantangan. Media sosial memperlihatkan keberhasilan orang lain, perjalanan karier yang mulus, rencana yang terstruktur rapi.
Aku membandingkan diri sendiri dengan bayangan itu, dan aku merasa terseret oleh kekhawatiran. Apakah aku cukup siap? Apakah aku cukup cepat? Apakah aku akan tertinggal? Semakin aku membandingkan, semakin aku kehilangan ketenangan, dan aku sadar bahwa pertarungan ini bukan dengan dunia, tetapi dengan diriku sendiri. Aku belajar bahwa menerima ketidakpastian bukan berarti menyerah atau tidak peduli. Justru sebaliknya, menerima ketidakpastian berarti memberi diriku ruang untuk hidup dengan lebih tenang, untuk mengambil langkah tanpa dihantui rasa takut yang berlebihan. Aku belajar bahwa tidak semua hal harus direncanakan hingga detail sempurna. Ada hal-hal yang hanya bisa dihadapi saat waktunya tiba. Aku mulai menenangkan diri dengan berkata, aku tidak harus mengontrol segalanya. Aku hanya harus siap menghadapi apa yang bisa kutangani hari ini. Dan di situ, aku menemukan kedamaian kecil. Aku belajar bahwa musuh terbesar bukanlah masa depan itu sendiri. Bukan tantangan yang menunggu, tetapi diriku yang belum tenang menerima bahwa hidup selalu penuh ketidakpastian. Ketenangan sejati lahir ketika aku berhenti melawan hal-hal yang tak bisa dikontrol. Ketika aku berani berjalan di jalan hidup dengan keyakinan bahwa meski tak pasti, aku mampu menyesuaikan diri. Musuh yang paling sulit dikalahkan bukan dunia yang tidak menentu, melainkan diriku sendiri yang terlalu takut menghadapi ketidakpastian. Aku hidup di zaman yang mengagungkan rasionalitas. Data, logika, fakta, semua diukur, dianalisis, dan diprediksi. Dunia mengajarkan bahwa segala sesuatu harus masuk akal, harus terbukti, harus bisa dijelaskan. Namun di tengah segala kepastian yang diciptakan oleh akal, aku sering merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh angka atau teori. Ada ruang di dalam diri yang mencari makna, yang merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar logika. Sesuatu yang menenangkan hati yang lelah oleh dunia, yang selalu menuntut bukti. Spiritualitas, dalam konteks itu, terasa seperti hal yang asing. Dunia menekankan apa yang bisa kulihat, apa yang bisa kupahami, sementara hatiku merindukan kedamaian yang tak selalu masuk akal. Aku menyadari bahwa seringkali musuh yang paling sulit bukanlah kesalahan orang lain atau situasi yang sulit, tetapi diri sendiri yang menolak menerima bahwa tidak semua hal harus dipahami. Aku ingin segalanya logis, segalanya pasti, padahal ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan, dialami, dan diterima. Aku mulai bertanya, apakah ketenangan lahir dari memahami dunia secara menyeluruh, atau dari keberanian menerima bahwa dunia ini memiliki sisi yang tidak bisa dijelaskan? Aku belajar bahwa spiritualitas bukan soal dogma atau ritual, tetapi tentang kesadaran akan diri, tentang kemampuan untuk berdamai dengan misteri, tentang menerima bahwa ada hal-hal yang terjadi di luar kendaliku, namun tidak mengurangi nilai keberadaanku. Aku belajar mendengar suara hati, bukan hanya mendengar logika, dan menemukan kedamaian dalam keheningan yang sering terlupakan di tengah kesibukan. Di dunia modern yang serba rasional, aku sering merasa terasing. Aku dikelilingi orang yang terus menghitung, menganalisis, dan merencanakan, sementara aku mencoba menemukan ruang untuk hening, untuk percaya, untuk merasa utuh tanpa harus membuktikan apapun. Aku belajar bahwa keheningan dan penerimaan adalah bentuk kekuatan. Dengan melepaskan kebutuhan untuk memahami segalanya, aku membuka diri pada pengalaman yang lebih mendalam. Rasa syukur, rasa damai, dan rasa percaya yang tidak tergantung pada logika semata. Aku menyadari bahwa kemenangan sejati atas diri sendiri bukan datang dari penguasaan dunia, melainkan penguasaan hati. Dunia boleh logis, cepat, dan penuh tuntutan, namun diriku yang tenang mampu menyeimbangkan antara akal dan hati, antara fakta dan makna. Aku belajar bahwa musuh terbesar bukanlah dunia yang keras dan rasional, tetapi diriku yang belum tenang menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, namun tetap indah dan layak dijalani. Di titik itu, aku merasakan ketenangan yang sejati. Bukan karena aku memahami segalanya, tetapi karena aku berani menerima ketidakpastian, misteri, dan keindahan yang tak perlu dijawab. Spiritualitas di tengah dunia rasional bukan tentang melarikan diri dari kenyataan,
melainkan tentang berdamai dengan diri sendiri, sehingga aku bisa hidup utuh, hadir, dan tenang di tengah hiruk-pikuk zaman yang menuntut jawaban untuk segala sesuatu. Musuh yang paling sulit dikalahkan bukan dunia yang menuntut penjelasan, melainkan diriku sendiri yang belum tenang menerima bahwa ketenangan lahir dari penerimaan, bukan pemahaman semata. Hidup bukan tentang melawan dunia, melainkan tentang menenangkan diri di tengahnya. Setiap langkah, setiap pilihan selalu bermula dari kedamaian batin yang kita rawat sendiri. Jika kalian ingin terus belajar berdamai dengan diri, menemukan ketenangan, dan menapaki hidup dengan bijak di era modern ini, Arah Baru hadir sebagai teman perjalanan. Di sini kita akan bersama-sama menyingkap filosofi, motivasi, dan refleksi yang membuat hati tetap tenang, bahkan ketika dunia bergejolak. Mari temukan arah baru dalam hidup, satu napas, satu pemahaman, satu langkah tenang pada satu waktu.